Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul menggali ilmu, mencari ilmu yang lebih dalam dan memahami berbagai ilmu yang akan kita terapkan dalam kehidupan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan kita, suri tauladan kita yang seharusnya kita jadikan contoh terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk menggali ilmu tentang bagaimana pentingnya membaca dan menulis. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah didampingi dengan pemateri ahli kita, Ustadz Erik Taufani, yang beliau juga pengajar kami di Madrasah Mu'alimin, juga penulis dari buku terbarunya, yaitu tentang sedikit perjalanan beliau dalam mendampingi Buya Syafi'i Ma'arif, yang kebetulan buku tersebut berjudul Mozaik-Mozaik Keteladanan Buya Syafi'i Ma'arif, yang alhamdulillah dalam beberapa hari lalu sudah di launching. Apa yang akan kita perdalam pada malam hari ini adalah tentang membaca dan menulis. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bagaimana budaya yang dalam tanda kutip gila membaca dan gila menulis daripada para ulama kita terdahulu, juga para ilmuwan-ilmuwan kita yang telah memberikan pencerahan kita pada hari ini. Sebagaimana Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani, seorang ulama yang dia bahkan ketika meninggalnya, karena ketika dia berjalan di tengah jalan tertabrak sebuah kendaraan kuda karena dia sedang membaca. Bagaimana pula ketika para ulama, sebagaimana kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika ia tidak mau kehilangan waktu luangnya, ketika beliau bahkan di kamar mandi pun beliau memintakan anaknya untuk membacakan beberapa bab dari buku-buku yang ia pelajari. Begitu pula dengan Ibnul Jauzi, yang ketika ia bahkan sebagaimana Imam An-Nawawi juga, ketika menemukan buku-buku baru, ia bagaikan menemukan harta karun yang belum pernah ia temui. Begitu pula juga ketika kita melihat tokoh-tokoh kita di Muhammadiyah, sebagaimana yang beberapa waktu lalu juga menjadi perbincangan hangat di kalangan kita. Sebagaimana Buya Syafi'i Ma'arif juga dengan sahabat dekatnya, Bapak Profesor Amin Rais, ketika beliau di Chicago juga menghabiskan waktu yang begitu panjang di dalam perpustakaan, bahkan sampai 18 jam. Berbeda jauh dengan apa yang sudah kita alami hari ini. Sebanyak apa kita membaca dan sebanyak apa kita menulis. Begitu pula ketika mereka menulis, sebagaimana Ibnu Taimiyah ketika ia membuat sebuah tulisan untuk melontarkan gagasannya ketika melawan tokoh-tokoh yang memang ia harus lawan. Bahkan beliau ketika menulis tentang ilmu mantik itu, beliau menulis ba'da duhur dan diselesaikan sampai dengan asar dengan tulisan yang begitu banyak. Sedangkan kita seproduktif apa kita menulis. Begitu pula ketika kita melihat pahlawan kita, Buya Hamka, ketika beliau bisa menghabiskan waktunya di dalam penjara untuk menulis satu kitab yang sangat penting, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, tidak
perlu kita panjang lebar, malam hari ini langsung saja kepada beliau Ustadz Erik Taufani Somai untuk memberikan perbincangan kita, mewarnai perbincangan kita malam hari ini tentang itu, tentang bagaimana pentingnya menulis dan membaca sejak dini. Dengan persilakan kepada beliau untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya, karena masih dalam suasana Syawal, saya sampaikan kepada seluruh penyimak, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan dari Rasidi Circle ya, satu perkumpulan anak-anak mualimin gerakan ilmu, tentang temanya tentang membaca dan menulis. Kita semua tahu bahwa di problem utama di dunia pendidikan kita, kalau membahas tentang pendidikan tentunya membahas tentang membaca dan menulis. Tetapi problem utama di dunia pendidikan kita justru membaca dan menulis. Dan mungkin banyak yang soal membaca, menulis itu banyak meremehkan. Atau mungkin menganggap ini bukan sebuah permasalahan. Entah karena faktor malas atau faktor perkembangan zaman yang segala-galanya bisa didapatkan secara instan melalui internet. Tetapi nanti kita akan ulas lebih dalam bahwa persoalan membaca dan menulis itu akan dampak ujungnya adalah pada peradaban atau kualitas peradaban kita. Tentunya kalau bicara kita, lingkupnya kita ambil yang konteks kita yang kecil, yaitu umat Islam. Baik, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa karakteristik masyarakat Islam, karakteristik masyarakat Muslim yang ingin dibangun sebagaimana cita-cita luhur Al-Quran itu adalah masyarakat pembelajar. Dalilnya jelas, Iqra atau membaca, yang itu menjadi ayat pertama turun saat Nabi SAW bertahanus di Gua Hira dengan melihat keadaan masyarakat yang memang jauh dari peradaban atau karakteristik masyarakat pembelajar. Itu Islam datang untuk mewujudkan masyarakat dengan karakteristik pembelajar yang dicirikan dengan Iqra atau membaca. Yang membaca itu nantinya akan mengarahkan seseorang untuk menulis. Dan meskipun kita semua sama-sama tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bukan seorang penulis ya, tetapi keabadiannya itu karena tulisan. Bisa kita lihat dari pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya harum, abadi, sekaligus juga dengan semua nilai-nilai atau ajarannya. Walaupun Nabi sendiri bukan, kalau kita baca sejarah, bahwa Nabi itu ummi, tidak bisa membaca tulisan, tidak juga menulis, tetapi Nabi sendiri memiliki sekretaris, yang kemudian nanti sekretaris Nabi itu menuliskan surat dan tentu juga ayat-ayat Al-Quran wahyu yang turun kepadanya. Baik, kawan-kawan semua, pertama, kenapa membaca dan menulis? Yang pertama adalah karena membaca dan menulis itu fondasi peradaban. Sebuah peradaban itu ditandai dengan adanya
tulisan. Kalau dalam bahasa Buya Syafi'i Ma'arif itu, sebuah peradaban itu dimulai dari titik dan koma. Titik dan koma adalah tanda terkecil atau simbol dari tulisan, yang dia menandakan sesuatu yang kecil dari sebuah tulisan. Tetapi meskipun kecil, sebuah tulisan tanpa titik dan koma, dia bisa berantakan sama sekali. Walaupun titik koma itu bentuknya sangat kecil, tetapi dia sangat menentukan. Dan peradaban, kata Buya Syafi'i Ma'arif, dimulai dari titik dan koma. Bagi masyarakat yang tidak memahami titik koma, apalagi tidak membaca, tidak menulis, nah itu cerminan peradaban mereka. Kemudian yang kedua, kenapa membaca dan menulis? Karena membaca dan menulis itu adalah cermin dari kualitas pendidikan. Cermin dari kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan kita, kalau kita sudi mengkritik ke dalam atau bermuhasabah, jika dikaitkan dengan membaca itu rendah sekali. Rendah sekali. Membaca, apalagi menulis, yang kalau membaca itu kita menikmati karya orang, kalau menulis kita meng-create, menciptakan. Ada sebuah teori dalam dunia pendidikan namanya Bloom's Taxonomy atau taksonomi Bloom. Di sana ada pembagian pendidikan itu levelnya, yang pertama higher order of thinking, yang kedua lower order of thinking. Yang dalam pembedaan itu kemudian kita akan menemukan bahwa kualitas pendidikan kita rendah atau tinggi itu bisa dilihat dari kita berada di posisi yang rendah atau tinggi itu. Yang pertama, kalau tinggi berarti atau higher order of thinking, itu kita pada posisi mencipta. Sedangkan posisi yang rendah ini bukan bermakna salah ya pendidikan itu, tetapi memang kelasnya memang kelas rendah. Bukan sesuatu yang salah, ini positif juga, bagian dari tahapan pendidikan, tetapi sekali lagi tingkatannya memang di bawah atau dia rendah. Kalau tadi yang tinggi adalah mencipta, sedangkan yang rendah itu mengingat. Jadi pola pendidikan yang mengingat itu adalah pola pendidikan yang lower order of thinking, atau dia levelnya di bawah. Yang mengingat itu apa saja? Bisa mendefinisikan atau mengartikan, kemudian membagi, membuat list, mengingat, menduplikasi, menghafal. Nah, itu level-level di bawah dari pendidikan. Sesuatu yang sudah ada, kemudian kita tiru, atau kemudian kita hafalkan. Nah, kalau yang posisinya tinggi, higher order of thinking skill, itu adalah mencipta. Kalau mencipta berarti sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Pendidikan yang tinggi levelnya adalah pendidikan yang mampu mencetak pribadi pencipta atau membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sehingga permasalahan yang baru itu bisa diselesaikan dengan jawaban yang baru. Kalau permasalahan yang baru ada di zaman kini dijawab dengan jawaban klasik, itu tidak akan banyak membantu. Maka diperlukan pendidikan itu mampu mencetak karakter-karakter yang baru juga dengan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu berkemajuan namanya. Tidak ketinggalan, tidak berkemunduran, tapi berkemajuan. Yang meng-create, menciptakan, atau bangsa pencipta, itu diantaranya dia mampu membuat desain. Kemudian dia mampu membuat konstruk atau bangunan. Kemudian bisa membuat formula atau rumus-rumus yang baru. Nah, termasuk diantara di sini yang create, menciptakan, itu adalah bisa menulis. Apalagi kalau tulisannya itu adalah tulisan gagasan yang segar, yang baru. Bukan tulisan yang sifatnya mengulang-ulang, hanya diubah-ubah kata atau parafrase, bukan semacam mata itu, tetapi menulis dengan gagasan-gagasan yang baru. Nah, jadi
di mana ini? Kita selama ini mungkin sudah pernah mencoba menulis, tetapi kalau tulisan kita hanya mengulang-ulang sesuatu yang pernah ada, barangkali orang akan bosan. Orang akan bosan, ah ini sudah pernah, ini sudah pernah. Orang menunggu sesuatu yang baru, yang lebih segar, yang barangkali itu akan memantik eh, pemikiran atau ide atau gagasan yang baru. Oh, iya begini-begini. Barangkali akan memantik sesuatu yang baru, yang lain dari orang lain. Nah, berarti kita bisa apa dalam level tadi higher order of thinking skill, yaitu mencipta. Kemudian kenapa membaca dan menulis? Yang ketiga adalah menjaga kewarasan. Jadi saya pernah bertanya kepada Buya Syafi'i, apa rahasia hidup sehat sekalipun ini sudah apa berkepala 8 ya, batang usia sudah 85, kemudian beliau menjawab banyak-banyak membaca, merenung, kemudian hasil dari bacaan dan perenungan itu coba dituliskan, sehingga lemparkan itu ke pasar, dan pasar akan membaca tulisanmu. Sebisa mungkin pangsa pasar itu tertarik dengan tulisanmu karena ada gagasan segar di sana. Itu bukti bahwa memang otak kita jalan. Otak kita jalan ditandai dengan adanya gagasan-gagasan yang baru. Bukan sesuatu yang terus mengulang-ulang, direproduksi terus-menerus. Nggak apa-apa mengulang, tetapi itu hanya sebagai sebuah referensi untuk memperkokoh atau memperkuat argumen kita. Tetapi beri tawaran yang baru sebagai sebuah jawaban dari persoalan yang persoalan itu juga baru. Karena setiap masa ada masalahnya sendiri. Setiap masa pasti ada masalahnya sendiri. Kalau kita ada masalah di tahun 2020, dijawab dengan jawaban 1920, itu tidak akan banyak membantu. Tidak akan banyak membantu. Walaupun barangkali baik-baik saja itu jawaban. Tetapi pemikiran gagasan itu harus dinamis, terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Eh, itu ya menjaga kewarasan. Dan saya banyak dengar dari banyak orang bahwa menulis, membaca, menulis itu juga mencegah dari kepikunan. Kenapa? Karena otaknya terus digerakkan. Otak ini terus berdansa, bergerak begitu, olah otak sehingga sehat seperti kita olahraga. Orang olahraga itu kan sehat. Begitu juga dengan olah otak, maka otaknya akan sehat. Kita akan uh, lebih memperkecil peluang kepikunan. Itu manfaat dari membaca. Tentu tidak cukup membaca. Kalau terus membaca, pastinya ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, yaitu menulis. Nah, kalau kita membaca itu menikmati karya orang, kalau menulis itu kita bisa memberikan sesuatu kepada orang, yaitu membaca dan menulis. Dan bagi penulis, tentu tidak akan apa namanya tidak akan begitu terasa rasa bahasanya tanpa membaca. Walaupun menulis harus banyak membaca, bahkan mestinya seorang pengarang kata Hamka itu pasti akan lebih banyak membaca daripada menulis. Padahal pengarang sendiri itu kan tulisannya pasti banyak, tetapi otomatis bacaannya akan lebih banyak. Karena nanti dengan membaca, dia akan memiliki perbendaharaan kosakata yang kaya. Tentunya kalau dalam hal ini, saran saya kalau mau ingin memiliki perbendaharaan kata yang kaya, itu baca novel atau autobiografi. Dalam hal ini, yang rasa bahasa yang untuk bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia itu bisa kawan-kawan sekalian bisa membaca novel-novel karya semisal Buya Hamka atau tulisan-tulisan orang-orang Melayu, orang Minang juga. Saya banyak terinspirasi dari bahasa-bahasa Buya Syafi'i ketika membaca buku Titik-titik Kisar di Perjalananku atau yang sekarang menjadi Memoir Anak Kampung. Kemudian yang keempat, kenapa membaca dan menulis? Karena menebar manfaat. Jadi ini kapanpun dan dimanapun. Dan sekarang kita paling merasakan itu
era COVID-19. Manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain saat ini dalam hal keilmuan? Kekuatan mimbar saat ini menjadi lemah. Kenapa? Karena kita tidak disarankan untuk berkumpul. Maka kekuatan pena atau kekuatan tulisan itu saat ini yang dibutuhkan. Walaupun itu nanti tidak hanya saat wabah ya, sepanjang waktu tulisan itu akan dibutuhkan dan abadi. Sama dengan abadinya Al-Quran dan hadis. Itu kenapa? Karena dituliskan. Karena dituliskan, dibukukan, sehingga abadi. Bahkan yang menuliskan juga ikut abadi. Namanya harum. Jadi itu menebar manfaat saat ini melalui tulisan. Kalau bukan kita, bukan kawan-kawan sekalian yang menulis orang lain, kita tidak tahu niat setiap orang menulis, tetapi faktanya berita bohong, hoax, itu menyebar kemana-mana, khususnya mungkin di grup-grup WA, grup keluarga, dan lain-lain, orang-orang tua kita. Kenapa? Karena akhirnya yang menulis orang lain, bukan kita. Nah, kalau kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang menulis, insya Allah kan niatnya lurus untuk memberikan informasi yang baik kepada semuanya. Dan itu dakwah, dan itu amal soleh. Jadi berdakwah tidak semata-mata di atas mimbar, tetapi dakwah hari ini, selain cakap di atas mimbar, juga harus tajam penanya. Kalau dulu dakwah bahkan pakai pedang kan, ketajaman pedang, kemudian ketajaman lisan. Nah, sekarang mulailah dengan ketajaman pena, menebar manfaat. Kemudian yang kelima, membaca dan menulis itu adalah kerja keabadian. Kerja keabadian. Mereka yang menulis tentu di tulisan yang baik adalah tulisan yang disokong dengan bahan bacaan yang kuat, itu namanya abadi. Walaupun mereka telah tiada dan telah tiada mungkin ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kawan-kawan sekalian, bahwa kalau ada hadis yang mengatakan silaturahmi itu memperpanjang usia dan melapangkan rizki, maka menulis itu bagian, kalau bisa diperluas maknanya, menulis itu atau membaca itu bagian daripada silaturahmi. Silaturahmi pemikiran, silaturahmi intelektual. Kalau Anda ingin bersilaturahmi kepada orang secara intelektual, maka sambunglah tali kasih sayang itu dengan tulisan. Karena saat ini tidak bisa mungkin berjumpa secara langsung, Anda tetap bisa bersilaturahmi dengan mereka dengan tulisan. Dan ketika tulisan Anda dibaca, apalagi bermanfaat untuk orang banyak, itu satu, melapangkan rizki bisa saja, yang kedua, memperpanjang usia pun bisa. Usia tidak semata-mata memperpanjang usia itu atau abadi dalam konteks usia umur ya, waktu, tetapi nama itu harum. Seakan-akan hidupnya abadi. Seperti Nabi Muhammad SAW, namanya abadi. Kenapa? Karena kemudian tulisan itu dikodifikasi dalam bentuk kitab-kitab hadis. Nah itu, jadi walaupun Nabi SAW saat ini tidak bersama kita, tapi seakan-akan bersama. Dan selalu bersama, kenapa? Karena kita baca ajaran-ajarannya melalui kitab-kitab hadis. Tidak hanya itu juga, Hamka kita sebut sepanjang waktu seakan-akan dia abadi, padahal dia telah tiada pada abad yang lalu. Itu Buya Hamka. Kenapa? Karena tulisan. Dan tentu banyak lagi yang lain, yang mungkin kawan-kawan lebih tahu ya daripada saya, orang-orang yang namanya abadi karena tulisan meskipun mereka telah tiada. Nah itu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bisa diperluas maknanya, tidak semata-mata silaturahmi tatap muka atau secara fisik, tetapi bisa silaturahmi pemikiran. Kita membaca pemikiran mereka melalui tulisan pun
mereka juga bisa membaca pemikiran kita melalui tulisan kita. Dan kalau bisa seperti itu, saya rasa itu bagian dari dakwah dan amal soleh. Jadi, walaupun situasinya sulit ya, seperti saat ini, ajaran agama itu tidak akan pernah hilang dalam situasi apapun. Jadi ajaran agama itu akan terus hidup meskipun situasinya barangkali tidak mudah. Dan justru nilai agama itu memudahkan kita dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Dan apa ya kawan-kawan sekalian, dari checklist 5 checklist membaca dan menulis tadi, yang pertama adalah bahwa membaca dan menulis itu fondasi peradaban, yang kedua cermin daripada kualitas pendidikan kita, kemudian yang ketiga menjaga kewarasan, yang keempat menebar manfaat, dan yang kelima kerja keabadian. Kelima checklist ini adalah kewajiban transendental. Kalau kita mengatakan membaca, menulis itu perintah agama, jadi bukan semata-mata karena membaca dan menulis secara harfiah, tetapi karena filosofi membaca dan menulis itu terangkum dalam 5 checklist tadi. Yang 5 checklist tadi, membangun peradaban itu sebuah kewajiban atau sebuah sunnatullah dari adanya masyarakat. Yang kelima, pendidikan itu juga kewajiban menuntut ilmu. Yang ketiga, menjaga kewarasan akal, bahwa aklun sahih wa kalbun salim itu adalah syarat supaya masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita itu bisa diselesaikan. Yang keempat, manfaat. Menebar manfaat juga perintah agama. Semakin besar manfaat yang diberikan, semakin besar juga pahala. Dan sebaik-baik dari Anda, dari kita semua adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang-orang atau bagi lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, kerja keabadian. Itu mengambil dari semangat silaturahmi. Yang silaturahmi itu bisa melapangkan rezeki dan memperpanjang usia. Atau kerja keabadian. Ya kita semua tahu tidak ada manusia yang abadi, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita bisa, manfaat yang kita bisa berikan itu awet, tahan lama. Maksudnya adalah itu, jangka panjang. Bukan abadi dalam artian tidak bisa mati, bukan. Tetapi kerja keabadian di sini maksudnya adalah supaya amal soleh yang kita laksanakan itu bisa awet dan tahan lama serta berkesinambungan. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari tahun 1923 pada abad yang silam, tetapi kita semua bisa melihat pemikiran, semangat amalnya itu abadi sampai hari ini. Abadi sampai hari ini, bahkan semakin besar dan semakin besar. Jadi itu. Dan untuk bisa menjadi menulis tidak harus menunggu S3, S2, S1, SMA pun oke. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar dan mereka banyak menulis, termasuk mungkin yang beberapa ada di menyimak dalam kajian malam hari ini. Mereka, Anda semua sudah mulai banyak menulis dan itu mencerminkan kualitas Anda. Itu mencerminkan kualitas Anda. Dan semakin Anda pemikirannya dibaca, semakin orang mungkin akan ada yang tidak sepakat. Nah, justru ketidaksepakatan itu menjadi peluang bagi Anda untuk membaca sejauh mana pemikiran Anda. Kalau orang tidak setuju, nah Anda dengarkan. Anda dengarkan ketidaksetujuannya. Nah, barangkali ada sesuatu yang terlewat dari Anda, maka di situ kita terpacu untuk membaca lagi dan membaca lagi. Maka aktivitas membaca itu adalah aktivitas yang tidak akan berakhir sampai kita ke liang lahat. Itu aktivitas membaca. Dan kita ingat lagi kata Buya Hamka, bahwa seorang pengarang itu akan lebih banyak membaca daripada menulis. Itu kata Hamka. Tentu pengarang itu tulisannya sangat banyak. Sebagaimana kalau Hamka berbicara untuk dirinya sendiri, Hamka karyanya lebih daripada 100.
Hamka itu karyanya banyak sekali. Berarti Hamka itu membahasakan bahwa sekalipun yang ditulis atau karya tulis Hamka itu banyak, artinya apa? Bahan bacaan Hamka jauh lebih banyak dari apa yang ditulisnya. Saya rasa itu mungkin nanti kita dialog ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara Arik Ahnafalah Sakban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Ustadz. Setelah ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Setidaknya tadi dari yang disampaikan Ustadz ada 5 poin. Pertama, bahwa membaca dan menulis adalah fondasi peradaban. Yang kedua, cerminan pendidikan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kewarasan akal. Yang keempat adalah kerja kebermanfaatan. Dan yang kelima adalah kerja keabadian. Setidaknya itu ada 5 poin. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dari Muhammad Afdol Mufti, senior kami. Beliau bertanya, Ustadz Erik, kok antum keren sekali ya? Saya ingin bertanya Ustadz, terkadang rasa malas datang menghampiri ketika sedang menulis dan membaca. Bagaimana caranya menghilangkan kebosanan dalam menulis dan membaca ya, Tat? Itu pertanyaan pertama. Mau kita bacakan pertanyaannya dulu atau langsung dijawab? Baca saja dulu semua. Oh ya. Lalu yang selanjutnya dari Fitri. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan rasa bosan dan menjadikan diri kuat berlama-lama saat membaca buku berbobot? Karena kadang ada saat di mana otak merasa tidak nyandak. Pertanyaan selanjutnya dari Saifullah Akbar. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Ketika sebuah peradaban dikatakan baik dikala sebuah sudah diisi dengan berbagai pihak dengan daya cipta yang banyak, maka bagaimana kita menyikapi carut-marutnya keadaan di Indonesia yang berisikan banyak cipta, namun tidak diselingi dengan rasa menjaga? Apakah cukup indikator cipta dianggap sebagai indikator sempurna yang mewakili baiknya suatu peradaban? Lalu pertanyaan selanjutnya dari Gandhi Muhammad. Pertanyaan, seperti yang dikatakan Ustadz, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis. Ini artinya bahwa ada hal baik yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini? Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu dulu Ustadz, nanti yang lain kita bacakan selanjutnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Saya jawab untuk yang terakhir dulu ya. Baik, saya jawab untuk yang terakhir dulu. Tidak membaca dan menulis, apakah ini berarti bahwa Nabi memberikan contoh yang tidak baik kepada kita? Jadi kalau kita pelajari lagi sirah nabawiyah itu, ketidakbisaan Nabi dalam membaca dan menulis itu kan bagian daripada kemukjizatan Al-Quran. Bahwa dengan Nabi tidak bisa membaca dan menulis, itu orang akan melihat apakah mungkin Al-Quran itu ditulis oleh atau dibuat oleh seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, itu saya rasa ada rahasia ilahi ya di balik itu semua. Tetapi walaupun Nabi sendiri tidak umi, ya Nabi tidak baca dan menulis, tetapi Nabi ada sekretaris. Nabi ada sekretaris, kemudian Nabi juga apa namanya, ya kalau kita lihat wahyu itu
walaupun Nabi tidak nulis, kan ditulis juga, baik di pelepah kurma, di batu, dan di lain-lain oleh sekretarinya. Itu artinya apa? Nabi menghendaki membaca dan menulis. Adapun ketidakbisaan itu menjadi bagian daripada rahasia ilahi tentang kemujizatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tadi bagaimana menghilangkan kebosanan ya? Pertanyaan dari Ustadz Afdol. Ustadz Afdol ini lebih keren daripada saya. Insya Allah calon kaur perkaderan. Jadi Ustadz Afdol, bagaimana cara menghilangkan kebosanan dalam membaca? Ya pelan-pelan dulu dimulai. Untuk pemula, mungkin dicoba dulu sehari setengah atau 1 jam. Tidak apa-apa. Yang penting mencoba daripada tidak sama sekali. Baca yang ringan-ringan dulu. Novel. Baca dari novel. Saya pun memulai dari novel. Dan novel itu tidak bisa diremehkan. Karena novel itu, satu, walaupun dia fiksi ya, apalagi non-fiksi, apalagi juga kalau ditulis dengan gaya bahasa yang baik. Novel itu bisa, satu, memperkuat atau memperkaya perbendaharaan bahasa kita. Dan yang kedua, membaca novel itu bisa membangun sistematika berpikir kita, menjadi runtut begitu. Karena apa? Karena novel itu memang cerita, dan cerita itu dibuat runtut. Kadang alurnya bisa maju, bisa mundur dulu, kemudian bisa campur aduk, tetapi kita dibuat tenggelam di sana. Artinya apa? Novel juga membantu untuk membangun sistematika dalam berpikir. Walaupun alurnya mungkin zigzag, tetapi dia menjaga bagaimana supaya ini tetap bisa diterima. Nah itu dia, dan tentu ringan. Jadi tidak apa-apa, pelan-pelan begitu. Baca dari yang menarik dulu, dari yang ringan-ringan, yaitu novel. Kemudian nanti kalau sudah beranjak pelan-pelan, baca juga buku-buku karya yang serius, terutama karya penelitian. Kenapa karena karya penelitian itu adalah hasil kerja dengan temuan-temuan. Itu penelitian, karya penelitian apapun, baik sosial, baik sains ya, maupun agama. Sebagian memasukkan karya-karya penelitian agama juga ke dalam penelitian sosial, tidak masalah. Harapannya suatu saat kalau sudah dapat itu semua feel atau semangat dalam membaca itu, siapa tahu suatu saat bisa jadi peneliti juga yang melahirkan karya. Sekarang seperti ini contohnya. Pola keberagamaan masyarakat muslim di era pandemi. Nah, itu kan kalau penelitian itu bisa melahirkan teori dan temuan-temuan, itu sangat berharga, bisa menjadi evaluasi bersama dalam memecahkan masalah umat. Tetapi kalau kita memandang permasalahan yang baru ini dengan sudut pandang lama, dan apalagi dengan hanya perasaan, emosi, atau hanya dengan keyakinan semata-mata, itu tidak banyak membantu. Maka sekarang yang dibutuhkan itu adalah hasil lapangan untuk dijadikan bahan. Oh, ternyata memang begini, kalau masalahnya begini, solusi yang terbaik seperti ini, begitu. Jadi itu saya rasa. Yang kedua, untuk menghilangkan kebosanan, lingkungan ya tentu. Sebisa mungkin punya kawan atau paling tidak hidup di lingkungan yang juga mereka doyan membaca. Tidak hanya main game. Walau main game pun nggak masalah juga, tetapi jangan lupa membaca. Kalau pesan Buya Syafi'i itu, ketika saya dinasehati supaya nanti bisa meniru tokoh ini dalam melahirkan karya ini. Kemudian saya tanya, apakah mungkin Buya? Kemudian Buya menjawab, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, dengan catatan mau mencuri sebagian waktu tidur untuk membaca. Jadi itu. Dan yang ketiga, supaya tidak bosan membaca ya, paling enggak
ada kegelisahan dalam hati. Munculkan kegelisahan dalam hati tentang sesuatu yang mungkin ada masalah apa, misal masalah hoax atau berita tidak benar yang merebak dan lain sebagainya. Nah, kita merasa gelisah. Ketika kita gelisah, kita akan terpacu apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mengobati rasa kegelisahan kita dengan fenomena yang terjadi ini. Nah, kalau sekarang kan eranya era menulis, karena mimbar sementara puasa dulu karena era wabah ini ya, era COVID-19. Jadi itu, munculkan kegelisahan dalam hati. Kegelisahan bukan untuk hanya kegelisahan bukan hanya untuk menjadi dipendam dalam hati, bukan, tetapi untuk difikirkan dan direnungkan. Kira-kira ini masalah bagaimana dan solusinya seperti apa. Kalau ada ide, ada gagasan, tulis. Karena hanya dengan itu tulisan kita bisa dibaca orang dan bisa bermanfaat. Kalau hanya difikirkan atau ditulis mungkin, tapi tulisannya disimpan, kita tidak pede, ya sudah, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kemudian muncul coba dulu untuk menulis, misalkan sekali menulis seperti Ustadz Abdul pernah contohkan, kemudian dimuat di Suara Muhammadiyah. Nah, itu pasti akan menimbulkan perasaan keinginan yang baru untuk menulis sesuatu yang baru lagi. Nah, itu dia, berarti mencoba. Kalau sudah capek membaca, nah istirahat. Tidur nggak apa-apa, jalan-jalan, cuci mata, dan sambil membaca pun dapat sediakan kopi atau teh atau kue. Saya rasa itu jadi aktivitas keseharian kita di rumah biar nggak boring. Karena di rumah ini ngapain coba kalau aktivitas yang bermanfaat ya, selain membaca dan menulis, selain masalah rumah tangga ya, kalau membantu orang tua dalam masalah rumah tangga dan lain sebagainya, yaitu ya membaca dan menulis. Itu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kuat membaca? Saya rasa tadi ada jawabannya sudah terangkum dalam pertanyaan sebelumnya tadi. Nah, kalau sudah mencoba untuk membaca setengah jam sehari, 1 jam sehari, dan terus, insya Allah nanti lama-lama bisa kuat 2, 3, 4, atau 5 jam dalam sehari. Nah, kalau sudah terbentuk jiwa itu, nanti semangatnya akan naik level. Semangatnya selain kuat membaca atau rajin membaca, itu adalah punya semangat untuk membeli buku. Dan kalau ada info-info buku selalunya dia penasaran atau menjadi orang yang pertama untuk mencari informasi tentang buku itu. Dan kalau sudah naik level lagi, nah dia ingin menciptakan buku. Jadi semuanya memang bertahap, step by step, pelan-pelan. Lalu tentang karut-marut peradaban, meskipun mencipta, apakah itu menjadi indikator utama dalam peradaban? Tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena bangsa pencipta kalau tidak religius, dia tidak punya rujukan. Jadi dia bisa menemukan titik bosan, dan dalam titik bosan itu ketika dia sudah merasa apalagi tidak ada, ya sudah selesai, hancurlah peradabannya. Tetapi bangsa yang religius sekalipun, bangsa yang beragama sekalipun, kalau dia tidak mencipta, risiko terdekatnya adalah dia akan menggunakan ciptaan orang lain. Itu risiko terdekat. Resiko terjauhnya, dia secara tidak sadar telah dijajah oleh bangsa lain dengan sukarela. Sukarela dijajah oleh orang lain. Nampaknya dia marah, tetapi sesungguhnya dia nggak sadar bahwa dia sukarela dijajah. Kenapa? Karena memang tidak bisa membuat apa-apa. Satu-satunya cara adalah menggunakan karya atau ciptaan orang lain. Meskipun dia bangsa beragama. Nah, saya rasa kalau kita membaca semangat Al-Quran, itu menjadi lil muttaqina imama, kemudian generasi terbaik khairu ummah, itu adalah generasi yang
bertakwa kepada Allah, tetapi ketakwaan itu tidak hanya untuk diri sendiri, hubungannya kepada Allah semata-mata secara transendental, tetapi dibumikan. Dengan wujud apa ketakwaan kepada Allah itu? Salah satunya adalah mencipta. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta, maka kita tiru salah satu sifat Allah itu dengan menciptakan. Apa yang diciptakan, apa yang kita butuhkan dengan batas kemampuan kita. Dan itu terinspirasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkannya untuk kita semuanya. Allah pencipta. Maka dengan inspirasi itu mari kita juga menciptakan. Nah, bangsa pencipta sekalipun dia tidak religius, bahkan mungkin dia ateis atau tidak beragama, dia pasti punya posisi yang kuat di muka bumi. Walaupun ini ukuran duniawi ya, Nah, ini saya rasa bisa jadi evaluasi kita bersama. Memang karut-marut peradaban itu tidak kokohnya peradaban tidak semata-mata karena ciptaan, tetapi tanpa ciptaan, resiko terdekatnya adalah kita pasti akan menggunakan ciptaan orang. Walaupun orang menggunakan bahan dari kita juga. Jadi begitu. Saya rasa itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Mas Arik. Halo. Ya, terima kasih Ustaz. Jawabannya. Ada beberapa pertanyaan lagi dari Rizal, alumni Mualimin. Bagi sebagian orang, membaca dan menulis sudahlah menjadi hal yang mudah dilakukan. Namun, yang menjadi masalah adalah perkara keikhlasan dalam menyampaikan. Nah, dari Ustadz sendiri, bagaimana cara Ustadz untuk menjaga keikhlasan? Karena masalah keikhlasan merupakan perkara yang terbilang remeh, namun sangat mendasar ketika kita ingin melakukan sesuatu kegiatan. Syukron. Saya bacakan beberapa pertanyaan lagi, Ustadz. Yang kedua, Muhammad Rizky Nur Tuanaya. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara kita mudah dalam mendapatkan ide ketika menulis? Karena banyak buku yang kita baca sehingga kita bingung untuk memulainya dari mana. Lalu pertanyaan selanjutnya, Faiz Arwi. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz Erik, izin bertanya. Bagaimana pendapat Ustadz jika sebuah tulisan yang terbit itu kadang menimbulkan sebuah polemik di kalangan masyarakat? Apakah itu menimbulkan sebuah mudorot ataukah menjadi sebuah dialektika intelektual? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, nanti kita lanjutkan. Oke. Silakan Ustaz. Baik, pertama bagaimana supaya kita ikhlas dalam menulis. Saya rasa keikhlasan itu karena dia sesuatu yang tidak tampak ya, dikembalikan saja kepada diri sendiri. Jadi niat itu tetap dikembalikan kepada diri sendiri, dan bagaimana supaya terjaga keikhlasan itu, berangkatlah dari kegelisahan. Kegelisahan yang memang betul-betul kita bisa memberikan sebuah jawaban atau sumbangan ide dan gagasan, itu berangkat dari kegelisahan itu. Lalu bagaimana kalau kita menulis untuk mendapatkan honor? Itu ikhlas enggak? Saya rasa enggak bisa juga dipukul rata demikian. Karena banyak penulis juga kita rasakan manfaatnya dan mereka mendapatkan honor dan itu layak. Hampir semua penulis demikian. Misal Andrea Hirata. Andrea Hirata itu karyanya sampai detik ini Laskar Pelangi ya, atau Rainbow Troops itu sudah diterbitkan dicetak ke 50 dan diterbitkan sudah dalam 25 bahasa di seluruh dunia. Nah, dengan apa hasil dari karyanya itu kemudian dia bisa membuat lembaga pendidikan pun bisa. Termasuk dia bisa membuat museum Andrea Hirata di kampungnya di sana. Itu kan bermanfaat, tapi dia menerima honor. Apa itu sebuah ketidakikhlasan? Kita tidak bisa memukul rata demikian. Yang penting berangkat dulu
diri sendiri, niatnya tulus, menulis karena berangkat dari sebuah kegelisahan, atau ingin memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Adapun kalau nanti ada upah yang diterima, itu bagian dari rizki yang Allah berikan untuk kita. Sama dengan guru mengajar. Guru mengajar ketika digaji, apakah berarti dia tidak ikhlas? Tidak bisa dikatakan demikian. Tanpa gaji, mereka tidak akan bisa mengajar kita. Jadi yang penting berangkat saja, karena keikhlasan itu itu urusan, betul-betul urusan pribadi. Saya rasa hanya tuan-tuan sekalian yang bisa mengendalikan, mengontrol itu semua. Kalau niatnya tulus untuk memberikan manfaat, apapun upah yang didapat nanti atau honor, saya rasa itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ide menulis. Bagaimana supaya dapat ide untuk menulis? Nah, ini dia, membaca. Banyak-banyak membaca. Walaupun nanti mungkin tulisan kita itu idenya bukan dari bahan bacaan, mungkin idenya kita dapatkan dari pengamatan sosial kita. Bisa jadi demikian, tetapi ketajaman pengamatan sosial kita itu banyak dipengaruhi dari sumber bacaan kita. Jadi ini pertanyaan, bagaimana ide menulis itu supaya terus ada dan terus mengalir? Saran saya, banyak membaca. Banyak membaca. Walaupun bukan orang pendidikan tinggi, kalau banyak membaca, pasti bisa. Hamka itu tidak lulus, SD pun tidak lulus. Tetapi Hamka karyanya lihat. Dan Hamka menjadi profesor, doktor, tanpa ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, karena membaca. Ki Bagus Hadikusumo juga seorang penulis tanpa ijazah. Jadi saya rasa kita semua bisa, asalkan mau memulai dengan membaca. Itulah dimulai dari Iqra, semangat peradaban masyarakat, karakteristik masyarakat pembelajar itu Iqra, dan itu nilai dari ajaran agama Islam. Lalu bagaimana tadi pertanyaannya Mas Faiz ya, tulisan yang menimbulkan polemik, apakah itu bukan bagian dari dinamika intelektual? Saya rasa nggak apa-apa, buat saja tulisan itu, tetapi mengatasnamakan diri sendiri. Kalau mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan organisasi, kita membuat tulisan itu harus sesuai dengan lembaga dan organisasi itu. Nah, kalau ingin membuat tulisan, apapun tulisannya, walaupun nanti mungkin kontroversial dan membuka peluang polemik di masyarakat, kalau itu ranahnya intelektual, tidak masalah dan itu bagus. Jadi beda pendapat, itu bagus. Tetapi atas nama diri sendiri, bukan nama lembaga. Kalau menulis atas nama, misalkan menulis atas nama Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, tetapi itu sesungguhnya pendapat pribadi yang tidak sejalan dengan Madrasah Mu'alimin, itu kacau. Yang kacau nanti lembaganya. Lembaga kena. Jadi saya rasa demikian ilustrasi sederhananya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan lagi dari Faris Zaki. Beliau bertanya, bagaimana cara menyikapi saat membaca buku, kemudian menemukan kata-kata yang tidak kita pahami. Lalu selanjutnya, Fajar Ramadan. Pertanyaan, Alhamdulillah Ustadz, dengan fenomena pandemi yang terjadi di belahan dunia saat ini, justru membawa saya mulai serius menekuni literasi, khususnya bidang kepenulisan. Baru mulai menulis bulan April dan sudah 8 karya tulis yang terposting. Mohon tips dan supaya tulisan lebih berbobot lagi dengan pendekatan terhadap buku yang hendak dikupas atau dituangkan ke dalamnya. Terima kasih. Terus pertanyaan ketiga dari Muhammad Atarik Hafiz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya.
Seperti yang dikatakan Ustadz, bahwa kita tidak boleh meremehkan membaca novel atau cerita karena berbagai manfaat yang dapat kita dapatkan. Namun, bagaimana menurut pandangan Ustadz mengenai minimnya wadah dalam mengekspresikan karya fiksi di platform-platform website jika dibandingkan dengan platform-platform yang mewadahi tulisan non-fiksi seperti Suara Muhammadiyah, ID Times, Kompasiana, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan itu dulu. Nanti kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan lagi. Terima kasih. Silakan. Baik, kata yang tidak dipahami ya. Nah, kalau menemukan kata yang tidak dipahami, itu artinya kita sudah mau membaca sesuatu yang sudah membaca out of the box dari kita. Jangan sampai kita hanya membaca tulisan yang mungkin kata-katanya kita pahami. Itu sama dengan anak SMP kelas 1 hanya membaca karya-karya anak SD. Nah, bolehlah anak SMP kelas 1 itu mulai membaca mungkin karya kakak kelasnya, kelas 2 SMP, kelas 3. Nah, kalau dia bisa melakukan itu, maka dia melampaui kakak-kakaknya itu. Harus bisa dicoba begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita menemukan kata yang tidak dipahami? Yang satu bertanya. Aktivitas membaca dan menulis itu aktivitas yang dekat juga dengan daya kritis seseorang. Kritis tidak bermakna selalu melawan, tidak. Kritis itu dia mau mencari sesuatu yang tidak dia pahami atau bertentangan dengan apa yang dia pikirkan untuk kemudian dicocokkan. Oh, barangkali saya yang salah, atau mungkin dia yang salah, atau barangkali karena dia yang salah saya ingin membenarkan dan lain sebagainya. Jadi kritis itu tidak semata-mata bermakna protes, tidak. Jadi mencari kebenaran itu kritis. Nah, kata yang tidak ada bertanya. Yang kedua bisa diskusi. Yang ketiga baca lagi. Baca apa? Baca tentang sesuatu yang tidak Anda pahami. Bisa membaca kamus. Atau buka Google sekarang mudah sekali kan. Nah, itulah kenapa juga kita coba membaca novel. Novel itu banyak bahasa majas, peribahasa, kemudian pepatah ya, dan lain-lain. Termasuk diantaranya kata-kata yang bersinonim. Kita misal kita taunya kata setahun yang lalu. Nah, ada kata lain lagi setahun yang silam atau pada tahun 2000 yang lepas. Itu kan banyak kata-kata begitu dan jarang kita dengar karena jarang dipakai. Ketika kita pakai dan orang membaca itu, orang akan melihat oh ini orang penulisnya perbenaran katanya kaya. Itu menambah bobot daripada tulisan kita. Saya rasa itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, sudah menulis, itu udah baik sekali, sudah bagus. Apalagi kalau sudah dimuat di web-web ya, web apalagi web mainstream. Lalu bagaimana untuk memperkuat bobot? Nah, cara untuk memperkuat bobot adalah, pertama kalau Anda sudah menulis dan tulisannya sudah ada beberapa, itu artinya sesungguhnya tanpa disadari tulisan terakhir Anda, misal Anda sudah 8 kali menulis, tulisan ke-8 Anda umumnya itu lebih berbobot daripada tulisan pertama dan kedua, tanpa Anda sadari. Walaupun saat itu juga mungkin Anda merasa itu belum berbobot, tetapi perlahan tanpa Anda sadari, tanpa kita sadari, tulisan kita itu akan semakin naik levelnya. Nah, supaya bisa lebih berbobot lagi, ingat, baca tulisan orang. Nah, penulis yang sombong, penulis yang angkuh adalah penulis yang tidak mau membaca tulisan orang lain. Jadi baca juga tulisan orang, meskipun kita tidak setuju dengan tulisan itu. Kan orang membaca tidak harus menerima mentah-mentah 100% kan? Justru dengan membaca itu kita dilatih untuk bersikap kritis. Kenapa? Karena kritis itu lebih dekat pada kebenaran. Karena di situ ada aktivitas pencarian. Apa benar ini? Kalau kira-kira meragukan, cari komparasi dibandingkan dengan tulisan lain, mungkin dari sumber yang lebih terpercaya. Kalau tidak cocok, nah ini ada yang salah, salahnya di mana? Jadi begitu. Jangan sampai kita menilai tulisan orang
itu hanya karena kita suka dan tidak suka dengan orang itu. Nah, kalau itu rusak semua nanti. Ingat, jangan sampai kita menilai tulisan seseorang dari suka atau tidak sukanya kita dengan orang itu. Karena itu pasti akan merusak. Tetapi nilailah tulisan itu karena memang daya kritis kita. Kita melakukan studi perbandingan, kita timbang-timbang, ada referensi ini dan itu, kalau perlu didiskusikan, didialogkan, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita menulis karya non-fiksi atau karya fiksi, sedangkan platform-platform yang ada, web-web yang ada itu umumnya adalah opini atau tulisan non-fiksi ya, nyata dan lain sebagainya. Sedangkan kita nulis mungkin tulisannya hanya cerpen dan tulisan-tulisan fiksi lainnya yang itu mungkin tidak real tetapi sebuah karya tulis juga. Kalau saya bisa menyarankan, ini kita ditantang untuk menciptakan platform sendiri. Dan kalau nanti berbobot, walaupun itu mungkin cerpen atau puisi atau pantun, gurindam atau syair dan yang lain sebagainya, yang karya-karya sastra itu, kalau dia berbobot, akan laku, orang akan baca. Jangan takut, jangan risau, dan jangan minder. Harus pede, percaya diri. Ciptakan platform. Nah ini bukti, ini sekaligus untuk mengetes atau menguji kualitas pendidikan kita. Higher order of thinking atau lower order of thinking. Kalau higher order of thinking, kita pasti ada insting untuk menciptakan, walaupun itu menciptakan platform, buat platform sendiri. Nah, nanti penulis-penulis karya sastra itu bisa dikumpulkan di sana. Dan sekarang kan eranya memang era 4.0 ini, era medsos, era teknologi informasi. Kita menyebarkan berita atau menyebarkan karya tulis itu mudah sekali. Tidak bayar, gratis lewat grup-grup WhatsApp itu, dan seterusnya. Jadi saya rasa ini tertantang ya, insting mencipta kita, walaupun menciptanya mencipta web atau platform sendiri. Sekali kalau galaunya itu adalah web, kanal-kanal sekarang itu banyak yang tulisan opini, ilmiah dan lain sebagainya. Nah, sekarang tantangannya adalah berani nggak menciptakan kanal sendiri. Tentu kalau kita punya karya-karya tulis yang bisa dimuat di sana. Saya rasa itu, Mas Moderator, saya kembalikan kepada Mas Moderator, barangkali ada tulisan yang lain, pertanyaan yang lain. Ya Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 2 sesi lagi. Yang saya bacakan pertama ini ada pertanyaan yang hampir sama antara Raihan dengan Bang Irfan. Isinya sama Ustaz, mohon maaf, saya ingin bertanya, karena dalam membaca saya sering menemukan atau mendapat terkadang suatu buku yang kita baca terdapat pemikiran yang barangkali menyimpang, namun sangat diterima oleh akal kita. Bagaimana cara agar kita dapat membentengi diri dari hal-hal tersebut? Lalu pertanyaan kedua dari Araf, intinya kadang kita ragu dengan tulisan seseorang karena kita belum mengenal siapa penulisnya. Lalu pertanyaan ketiga dari Baihaqi, Ustadz, saya sangat tertarik dengan buku-buku politik, tetapi kenapa buku-buku yang menceritakan tokoh politik sekarang jarang kita temukan dan lebih banyak buku yang menceritakan tokoh-tokoh politik masa lampau? Terima kasih. Mungkin itu dulu, Ustadz, bisa dijawab. Baik, yang pertama, buku menyimpang namun masuk akal. Ini menyimpangnya bagaimana? Kalau masuk akal itu nggak menyimpang.
Jadi saya rasa baca saja, tulisan apapun baca. Orang yang imannya kuat, dia tidak akan ragu dan tidak akan takut. Orang yang ragu dan orang yang penakut, tandanya memang imannya masih diragukan. Orang yang sudah kokoh iman, dia tidak akan takut dan tidak akan ragu menghadapi apapun, termasuk membaca pemikiran orang lain. Dan dia siap dengan perbedaan pendapat itu. Itu orang yang imannya kuat. Orang yang ragu-ragu membaca pemikiran orang lain, takut, memang itu level imannya memang sampai di situ. Saya rasa itu ya, kalau masuk menyimpang tapi masuk akal. Justru yang masuk akal itu yang nggak menyimpang. Yang nggak masuk akal itu yang menyimpang. Kenapa? Karena ajaran agama Islam itu ajaran agama yang masuk akal. Jadi saya rasa itu. Kemudian yang kedua, ragu dengan tulisan karena belum mengenal penulisnya. Karena belum mengenal, baca. Karena dengan itu kita akan mengenal. Kalau selamanya kita dibatasi dengan pandangan-pandangan enggan untuk mendekati orang karena kita tidak kenal, selamanya kita tidak akan pernah mengenal orang lain. Justru karena belum kenal, dekati. Karena dengan begitu kita akan kenal. Dan ketika dengan kenal, kita akan mengetahui, oh dia orangnya begini dan begitu. Kalau memang kita, barangkali dengan itu kita akan tahu bahwa kita sendiri masih lemah dalam ilmu. Karena masih lemah dalam ilmu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan belajar dari siapapun. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita juga harus belajar. Kepada binatang pun harus belajar, apalagi kepada manusia, meskipun manusia itu berbeda-beda. Meskipun manusia itu berbeda-beda. Nanti kalau kita tersesat dan sebagainya bagaimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan orang yang masih lemah imannya. Orang yang kuat iman, dia akan tegap, tetap berani dan tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena iman. Karena iman, dia akan menemukan hikmah-hikmah yang justru bisa membuat hidupnya lebih baik. Ilmunya bertambah, informasinya bertambah, kemudian amalnya juga bertambah. Itu orang yang bertambah ilmunya karena imannya. Orang beriman, kalau dia tidak belajar, tidak banyak gunanya imannya itu. Jadi orang yang beriman, belajar banyak-banyak. Kalau semakin banyak ilmu, semakin banyak juga yang dia bisa berikan kepada orang. Toh ketika dia mati, tidak ada yang dibawa nanti kecuali tiga hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, kan? Apalagi kalau manfaatnya itu semakin jangka panjang, tidak hanya manfaat sementara. Manfaat sementara itu contohnya harta. Harta itu akan hilang. Dia berguna tetapi hanya sementara. Tetapi manfaat di sini adalah manfaat yang selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, dan seluas-luasnya bagi banyak orang. Seperti Muhammadiyah misalkan. Kiai Haji Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Itu manfaatnya kan berhenti dengan meninggalnya Kiai Haji Dahlan. Jadi manfaat dirasakan oleh masyarakat dan dalam waktu yang sangat lama, insya Allah sampai hari kiamat, amin. Dan tentu bagusnya, luas-luasnya atau sebanyak-banyaknya, tidak hanya bermanfaat bagi orang Muhammadiyah. Muhammadiyah pun ada juga memberi manfaat bagi mereka yang bukan Muhammadiyah. Bahkan non-muslim. Rumah sakit. Rumah sakit PKU Muhammadiyah itu hanya merawat Muhammadiyah saja. Tidak. Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Muhammadiyah Sorong di Papua, 75% mahasiswanya Kristen. Artinya apa? Muhammadiyah itu memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan selama-lamanya. Jadi begitu. Saya rasa jangan membatasi diri kita, ya, hanya mau kepada mereka yang sudah kita kenal. Jangan pernah ragu dan takut, karena keraguan-raguan dan ketakut-takutan itu adalah tanda lemahnya iman. Ingat, buang rasa dan buang rasa takut, karena takut dan ragu itu adalah tanda dari lemah iman. Kita baca sendiri misalkan dalam ajaran agama Islam ada istilahnya saja. Saja itu artinya berani. Jadi harus berani gitu loh. Harus berani.
Dan berani itu bukan uh, sakit, berani lawan secara fisik, tidak, tetapi juga berani secara intelektual. Ketakutan keraguan kita itu menandakan memang intelektualitas masih lemah. Ya, ini membaca saya kuat. Bagaimana kita mau misalkan apa namanya menyaingi bangsa Barat lah, misalkan bangsa Barat yang pengen menciptakan ini itu, tetapi kita sendiri tidak mau belajar, kita benci misalkan dengan mohon maaf Cina karena ini dan itu. Tetapi faktanya kita banyak menggunakan produknya dan kita nggak mau belajar. Coba belajar dulu, saingi mereka. Itu satu saat itu cara yang terbaik untuk apa namanya melawan atau menyaingi ya, yaitu dengan belajar. Dan saya hanya dia tertarik dengan politik, tetapi coba Mas Arif jelas lagi tentang politik. Ini Ustaz, sebentar. Saya suka tertarik dengan buku politik, tetapi mengapa sering saya temukan buku-buku itu kebanyakan tentang tokoh-tokoh politik masa lampau, sedangkan tokoh-tokoh politik masa kini itu jarang saya temui. Oke, saya rasa jawabannya adalah bacaan Anda belum lengkap. Jawabannya adalah bacaan Anda belum lengkap. Perbanyak lagi literasinya, bahan bacaannya, karena yang tulisan tentang politik kekinian, politisi saat ini jumlahnya sangat banyak, termasuk juga karya-karya politik yang ditulis oleh para politisi saat ini. Ada karyanya Pak Amin Rais juga membahas tentang kenegaraan, menyelamatkan Indonesia itu. Saya rasa itu bagian dari produk pemikiran politik ayahanda kita, Profesor Muhammad Amin Rais, dan tentu dengan karya-karya yang lain. Itu ya jawabannya. Kenapa buku politik itu kebanyakan tentang politik masa lampau, bukan politik sekarang. Ya, karena memang baca kita masih terbatas. Itu Mas Rik. Ya, sebelumnya, mohon maaf untuk peserta, mohon dimatikan mic-nya dulu. Saudara Hafizan. Kita lanjut, Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini sesi terakhir. Pertama dari Fatihul Ihsan. Alumni. Ustaz, saya mau nanya, buku bacaan recommended yang isinya tentang Islam, tapi bagi untuk yang pemula, yang bahasanya ringan, kan biasanya kok bacaan Islam itu bahasanya sangat berat dan bisa dipahami. Jadi minta rekomendasi untuk bacaan tentang Islam, tapi mudah dipahami. Terus pertanyaan kedua, tentang dari Konuni. Pertanyaannya, jika perintah pertama Al-Quran adalah membaca atau budaya literasi, mengapa umat Islam secara umum justru nampak kehilangan budaya baca tulisnya? Terus yang terakhir Ustadz, mungkin dari saya sendiri pertanyaan. Oke. Karena kemarin ketika saya menulis, terus ditanggapi oleh Ustadz, saya juga kadang melihat beberapa sejarah bagaimana para ulama, para tokoh saling menanggapi atau bahkan saling membantah tulisan. Bahkan tidak hanya sekedar satu judul, bisa satu buku, bahkan berjilid-jilid untuk menanggapi dan membantah. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita memberikan tanggapan atau bantahan ke tulisan orang lain
dengan tetap menjaga adab dan sikap yang baik. Oke, terima kasih. Ini untuk sesi pertanyaan tanya jawab terakhir ya. Ya. Pertama, buku bacaan recommended tentang Islam bagi pemula. Saya merekomendasikan bukunya Hamka. Judulnya Pelajaran Agama. Cukup tebal. Saya rasa itu oke untuk pemula, dan Hamka membahasnya dengan banyak pengalaman hidup, pendidikan atau pengajaran agama kalau tidak salah. Kemudian boleh juga karya Hamka-Hamka yang lain, semi-semi novel atau novel itu kan muatan agamanya sangat kuat. Jadi itu cukup menyenangkan karya Hamka. Walaupun saya sendiri menilai karya Hamka ini bahasa Melayu, sastranya Melayunya Melayu, mungkin nampaknya Melayu kuno. Mungkin kita sendiri beberapa kata tidak paham. Tetapi ya itu jati diri bahasa kita. Jati diri bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, dan yang kalau sekarang sudah banyak ringan dan disesuaikan dengan kebutuhan bahasa kita saat ini. Tetapi apa yang ditulis Hamka melambai, kadang juga kata-katanya mungkin sebagian kita tidak paham, tetapi tidak apa-apa. Untuk agama, pengajaran agama saya rasa cukup baik ya. Baca buku karya Hamka, pengajaran agama, atau Lembaga Budi, oke. Lembaga Budi, falsafah hidup, kemudian tasawuf modern, walaupun mungkin itu agak berat, tetapi untuk Lembaga Budi insya Allah ringan. Tasawuf, bahkan falsafah hidup itu membahas filsafat tetapi dengan bahasa yang enak sekali. Itu Hamka. Nanti yang lain-lain Anda bisa cari sendiri karena yang membahas tentang agama itu banyak sekali. Oh iya, baca juga Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Itu sudah sangat ringan dan sistematis dan praktis. Tidak banyak-banyak. Itu ya. Baru yang kedua, mengapa umat semangat agama itu sesungguhnya kan membaca, menulis, ya literasi, tetapi kenapa misal umat itu jauh dari baca dan tulis. Jadi kalau kita telusuri, problematika di pendidikan kita itu sudah akut sejak lama. Jadi pendidikan kita itu saat ini itu seperti terjebak dalam pola pendidikan yang tadi yang saya katakan lower order of thinking, hanya remember, hanya mengingat, menduplikasi, mendefinisikan, menghafal, dah sekitar itu aja. Tetapi semangat untuk membuat gagasan-gagasan yang baru itu kurang. Dan seorang pembaca, seorang penulis itu selalu terpantik untuk adanya gagasan-gagasan baru. Jadi memang dari pola pendidikan kita ini menurut saya perlu dievaluasi secara besar-besaran bagaimana supaya bisa menciptakan generasi yang mencipta, membuat generasi yang punya sense atau punya semangat spirit untuk untuk menciptakan. Karena bangsa pencipta itu adalah bangsa yang kuat secara tulisan dan bacaan. Dan itu ajaran agama kita. Itu ajaran agama kita. Membaca dan menulis. Jadi kita sekarang gini, kita merasa sudah selesai kalau sudah tahu cara berwudu, cara sholat, kaifiat sholat, cara haji, cara puasa. Seakan-akan sudah selesai. Nah itu, maksud saya, itu satu hal yang mungkin kita anggap positif, tetapi ada problem di sana. Problemnya apa? Kita tidak terpantik atau terpancing untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan banyak membaca dan menulis. Akhirnya kita hanya menjadi konsumen atau menerima sesuatu yang sudah ada, kita langgengkan, selesai. Akhirnya yang menciptakan orang lain, dan akhirnya kita memerlukan ciptaan orang lain itu juga untuk kita pakai. Jadi begitu. Saya rasa problemnya memang di dunia pendidikan kita. Dan walaupun ini satu perkara yang bukan sederhana, setidak-tidaknya ada kesadaran dulu dari diri kita bahwa memang ada problem.
kenapa umat ini jauh dari kebiasaan membaca dan menulis. Kalau problem ini tidak disadari sejak awal, kita akan tenggelam di masa lalu. Kita akan tenggelam di masa lalu. Dulu era kejayaan Islam yang dikatakan era Abbasiyah itu adalah era di mana ketika aktivitas membaca dan menulis itu sangat kuat. Sehingga ketika Mongol menyerang dikatakan perpustakaannya dibakar, buku-bukunya ditenggelamkan, sungai sampai sungainya berwarna hitam karena tinta dan lain sebagainya. Itu memang menandakan bahwa aktivitas baca tulis itu kuat. Dan mereka menciptakan, termasuk menciptakan karya tulis itu sendiri. Filsuf ya, terutama mereka juga menerjemahkan karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa memang kegiatan literasi berjalan secara baik dan kuat. Terus terakhir dari Mas Arik pernah membuat tulisan di IB Times ya waktu itu, dan saya merespon tulisan itu. Tentu itu respon yang tulus. Kalau Mas Arik membaca, saya rasa bisa menangkap ketulusan itu, insya Allah. Bagaimana pertanyaannya bisa merespon? Pertama, kalau mau merespon sebuah tulisan atau menanggapi sebuah tulisan, pahami dulu tulisan itu dengan baik. Apalagi kalau sampai misalkan bisa memahami secara mendalam. Dan kita mungkin bisa memiliki pengalaman yang lebih kaya atau wawasan yang lebih kaya lagi, boleh kita merespon. Tetapi dan respon itu tidak harus selalunya kontra, tapi bisa sebuah dukungan atau pro, yang sifatnya menambahi apa yang sudah disampaikan. Jadi saya rasa itu, kalau kita mau menanggapi sebuah tulisan sedangkan tanggapannya itu mungkin kontra, dan kita belum memiliki wawasan yang memadai tentang itu, apalagi belum memahami tulisan itu, dan kita menanggapi, saya rasa itu nanti bisa menjadi bumerang untuk kita. Nah, di sini kan berarti aktivitas membaca menulis itu walaupun mungkin kadang-kadang pemikiran agak berbeda ya, ini memantik kita untuk berlomba-lomba kan, berlomba-lomba untuk kaya wawasan, berlomba-lomba juga untuk kaya informasi dan lain sebagainya. Saya rasa itu, Mas Arik, cukup. Ya, Ustaz, cukup. Terima kasih atas semua ilmunya yang kita bincangkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk para peserta, mohon setelah ini bisa mengisi evaluasi di link yang sudah kita share. Saya ucapkan terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Atas semua materinya. Sama-sama. Mungkin saya tutup. Intinya, membaca dan menulis itu sangat penting. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan juga banyak yang bisa kita buat ketika kita sudah terbiasa membaca dan terbiasa menulis. Karena seperti 5 poin yang tadi sudah disampaikan, adalah sangat penting membaca dan menulis karena dia adalah fondasi peradaban, cermin pendidikan, menjaga kewarasan akal, kerja kebermanfaatan, dan kerja keabadian. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, juga kepada pemateri yang sudah mau meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama pada malam hari ini. Saya tutup, nun, wal qalam wa ma yasturun, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.